warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari observasi kita di Pondok Pesantren Al-Mubarok. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang identik dengan ilmu-ilmu agamanya. Yang khas dari pondok pesantren adalah adanya kewajiban bagi siswanya atau yang lebih terkenal dengan sebutan santrinya untuk bermukim atau mondok di pesantren atau tinggal di dalam pesantren. Nah, selain mempelajari ilmu-ilmu agamanya, di dalam pondok pesantren pula mempelajari ilmu-ilmu atau mata pelajaran yang biasa didapatkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, dalam pondok pesantren Al-Mubarok ini terdapat tingkatan sekolahnya mulai dari sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Nah, terdapat beberapa siswa yang memasuki pondok pesantren itu mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Ada pula yang masuk di pondok pesantren itu mulai dari kelas 1 SMA saja. Nah, itu tidak diharuskan harus masuk mulai dari SMP, boleh juga mulai dari SMA seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang ada di pesantren. Yang pertama yaitu sholat berjamaah. Pada pagi hari, santri biasanya diwajibkan untuk sholat subuh berjamaah di musola. Setelah sholat berjamaah, biasanya santri melakukan aktivitas yaitu mengaji atau mengaji kitab dengan ustadz-ustadznya. Setelah selesai mengaji, biasanya santri mempersiapkan untuk sekolah seperti mandi, makan, dan beres-beres lainnya. Sebelum memasuki kelas, santri biasanya dikumpulkan di lapangan untuk menghafal mufradat, yaitu berupa kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setelah selesai menghafal mufradat, santri-santri dipersilahkan untuk memasuki kelas sesuai dengan tingkatannya. Sepulang sekolah, biasanya santri beraktivitas yaitu mengaji kitab. Ada pula yang mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu seperti mengikuti sholawatan, hadroh, marawis, dan sebagainya. Lalu biasanya pada hari-hari tertentu seperti malam Jumat, biasanya santri melakukan aktivitas seperti muhadharah. Muhadharah ini seperti belajar berpidato. Biasanya dalam berpidato, santri biasanya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya setelah selesai sholat isya berjamaah, santri mengaji kitab dengan ustadz-ustadznya, seperti mengaji kitab Jurumiyah, lalu kitab kuning, Nahu dan Syaraf, dan sebagainya. Lalu setelah selesai mengaji kitab, biasanya santri diberikan waktu untuk belajar bersama sampai jam istirahat tiba. Setelah waktu belajar bersama selesai, santri dipersilahkan untuk kembali ke asramanya masing-masing untuk istirahat dan tidur. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di pesantren. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya adaptasi bagi santri baru. Hal ini mungkin disebabkan lebih dari faktor diri anak itu sendiri. Ada santri yang memang cepat akrab dengan orang lain, namun ada juga yang tidak. Apalagi mereka harus tinggal di asrama, jauh dari orang tua. Untuk anak yang kali pertama tidak tinggal dengan orang tua, biasanya anak akan mengalami homesick. Apalagi santri tingkat pertama yaitu kelas 7 SMP. Sering menangis karena rindu rumah dan orang tua itu sudah hal yang biasa. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, anak-anak akan mulai terbiasa hidup berjauhan dengan orang tua dan melakukan segala sesuatu bersama teman-teman di pesantren. Yang kedua adalah slack atau terjalinnya hubungan yang kurang baik antara santri baru dengan santri lama. Masalah ini biasanya terjadi pada santri tingkat 4 atau kelas 1 SMA. Karena pada saat kelulusan kelas 3 SMP, santri ada yang memilih tetap melanjutkan sekolahnya di pesantren tersebut
Namun, ada juga yang melanjutkan SMA-nya di sekolah atau pesantren lain. Untuk santri yang melanjutkan SMA-nya di pesantren ini, biasanya disebut santri lama. Selain itu, ada juga santri yang baru masuk pesantren ketika SMA dan SMP-nya di sekolah lain. Nah, ini disebut dengan santri baru. Karena mungkin santri lama merasa bahwa mereka lebih tahu tentang pesantren ini daripada santri baru satu angkatannya, maka terjadilah rasa senioritas terhadap santri baru yang juga satu angkatan dengan mereka. Dan santri barunya pun merasa demikian. Ada rasa tidak enak untuk bergabung dengan santri lama, karena mereka merasa belum tahu apa-apa dibandingkan dengan santri lama. Maka dari situ terjadilah hubungan yang kurang baik antara santri lama dan santri baru. Yang ketiga yaitu hubungan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Sebetulnya wajar-wajar saja antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan, asalkan itu masih ada di batas wajar. Karena fase perkembangan anak-anak seusia mereka pun memang fase di mana mereka mulai tertarik dengan lawan jenis. Tapi karena di pesantren ada peraturan tidak boleh berpacaran, maka santri yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Yang keempat yaitu kebimbangan antara lanjut atau pindah sekolah bagi santri yang masuk dari SMP. Setelah lulus dari SMP, santri biasanya bingung akan melanjutkan SMA-nya tetap di pesantren ini ataukah pindah ke sekolah atau pesantren lain. Yang kelima, yaitu anak yang mengalami tunagrahita dan disleksia. Pada saat kami melakukan observasi, kami mendapati santri yang mengalami tunagrahita dan disleksia. Informasi ini kita dapatkan dari guru BK atau pembimbing santri perempuan. Saat ini santri tersebut berada di tingkat 4 atau kelas 1 SMA. Pada saat mengikuti pelajaran di kelas pun, ia sebetulnya tetap memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi di kelas. Akan tetapi, mungkin ia tidak mengerti apa yang dijelaskan. Dan dalam berkomunikasi pun, ia kurang nyambung jika diajak berbicara dengan teman sebayanya. Dan ia lebih suka bermain dengan adik-adik kelasnya. Yang keenam, yaitu kurangnya motivasi belajar santri. Beberapa santri terkadang beralasan sakit agar tidak mengikuti pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pesantren lainnya. Dan yang terakhir yaitu merokok bagi santri laki-laki. Selain tidak boleh berpacaran, di pesantren ini pun ada aturan bahwa santri tidak diperbolehkan untuk merokok. Dan untuk santri yang tetap melanggar peraturan tersebut, maka akan diberi sanksi atau hukuman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Novitasari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana penanganan atau layanan yang diberikan oleh guru BK terkait dengan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Al-Mubarok. Yang pertama, apabila santri melakukan kesalahan atau tidak mematuhi tata tertib, akan diberikan pemahaman, dan jika masih melakukan pelanggaran atau kesalahan kembali, akan diberitahukan kepada orang tua santri tersebut. Di sini, jika santri melakukan kesalahan atau tidak mematuhi tata tertib, akan diberikan pemahaman terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu, jika santri tersebut masih melakukan pelanggaran tersebut, maka guru BK akan memberitahukannya kepada orang tuanya, agar orang tuanya mengetahui bahwa anaknya melakukan pelanggaran. Selanjutnya dilakukannya evaluasi untuk lebih mengakrabkan para santri. Di sini biasanya untuk mengakrabkan antara santri lama dan santri baru, biasanya karena adanya senioritas. Selanjutnya untuk anak yang mengalami tunagrahita dan disgrafia, guru-guru yang mengajar memaklumi anak yang mengalami permasalahan tersebut. Dan juga biasanya dari pondok diberikan keringanan untuk anak tersebut agar bisa kursus di luar pesantren. Selanjutnya melakukan bimbingan kelompok untuk anak yang memiliki permasalahan yang sama. Permasalahan yang sama di sini biasanya karena
adanya motivasi belajar yang rendah. Dan biasanya juga guru BK mendatangkan seorang pembicara atau motivator untuk melakukan training motivation bagi santri untuk bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Yang terakhir, bagi santri yang mengalami pelanggaran seperti merokok, maka kasus tersebut akan dialihkan kepada bagian pengasuhan di pondok. Untuk santri yang mengalami pelanggaran yang agak serius seperti merokok tadi, maka kasusnya dialihkan ke bagian pengasuhan. Lalu setelah di bagian pengasuhan, biasanya akan diberikan hukuman, biasanya berupa dibotaki agar santri tersebut tidak mengulangi pelanggaran yang seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.